Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang gaya kepemimpinan Nelson Mandela dengan kelompok 1 Rizky Dinda dengan NIM 19131111002 dan yang kedua Lintang Kusuma dengan NIM 19131111054, yang ketiga Fadila Nindya Anissa dengan NIM 19131111061 dan saya Gabriela Tumarcelina dengan NIM 19131111062. Nelson Mandela. Nelson Mandela memiliki nama asli Nelson Rolihlahla Mandela. Dilahirkan di Veso 18 Juli 1918 dan meninggal pada tanggal 5 Desember 2013. Nelson Mandela dikenal di seluruh dunia sebagai pejuang kemerdekaan melalui kegiatan anti-apartheidnya dan kemudian menjadi Presiden Afrika Selatan berkulit hitam. Apartheid adalah sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh pemerintahan kulit putih di Afrika Selatan dari sekitar awal abad ke-20 hingga tahun 1991. Nelson Mandela merupakan pemimpin yang menjunjung tinggi moralitas dengan memperjuangkan kebebasan semua orang dalam rangka menentang politik apartheid yang saat itu berlaku di negaranya. Ia juga merupakan pemimpin yang mempunyai taktik dalam mempengaruhi para pengikutnya, serta mendorong dan membangkitkan semangat para pengikutnya untuk mencapai kesetaraan hak. Di sini saya akan mempresentasikan sistem kepemimpinan Nelson Mandela. Nelson Mandela, pemimpin Afrika Selatan pada masa kekacauan terkait diskriminasi, ras, atau yang disebut sistem apartheid, yang kemudian dirubah menjadi sistem demokrasi multikultural pada masa kepemimpinannya. Beberapa program-program Nelson Mandela untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Afrika Selatan yaitu yang pertama, memperbaiki kesetaraan bantuan untuk masyarakat. Yang kedua, layanan kesehatan gratis dan pembaharuan fasilitas kesehatan. Yang ketiga, kemudahan dalam berkomunikasi melalui jaringan telepon. Yang keempat, kemudahan masyarakat mengenyam pendidikan. Yang kelima, memperluas akses air bersih. Dan yang keenam, kemudahan akses listrik. Dan yang ketujuh, pembuatan Undang-Undang Pengembalian Lahan 1994 untuk menggantikan Undang-Undang Tanah Pribumi 1913. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki bab Prinsip kepemimpinan Nelson Mandela. Courage is not the absence of fear, it's inspiring others to move beyond it. Lead from the front, but don't leave your best behind. Lead from the back and let others believe they are in a front. Tugas seorang pemimpin bukanlah untuk menyuruh-nyuruh orang lain, melainkan untuk menciptakan sebuah kesepakatan. Know your enemy and read about his favorite sport. Belajar mengenai apa yang disukai oleh musuhmu agar mereka akhirnya dapat memberi respek terhadap diri kita. Keep your friend close and your rival even closer. Nothing is a blank. Alright? Analisis kepemimpinan Nelson Mandela. Yang pertama, gaya kepemimpinan Nelson Mandela sangat menjunjung tinggi moralitas, di mana ia dengan gigih memperjuangkan kebebasan bagi semua orang tanpa mengecualikan golongan, ras, suku, agama, dan kelompok tertentu. Yang kedua, Nelson Mandela mempunyai taktik dalam mempengaruhi para pengikutnya sebagai upaya memenangkan rezim apartheid. Rezim apartheid adalah suatu kebijakan politik rasial di Afrika Selatan pada tahun 1948, di mana terdapat perbedaan hak dan kewajiban antara ras kulit putih dan ras kulit hitam. Nelson Mandela juga merupakan pemimpin yang bersifat berani dan rela berkorban demi negaranya. Yang ketiga, gaya kepemimpinan Nelson Mandela adalah kepemimpinan yang demokratis dan terbuka, di mana semasa perjuangannya dalam menghapus rezim apartheid, Mandela selalu mendengarkan pendapat-pendapat para pengikutnya dengan penuh perhatian dan rasa hormat. Kesimpulan dari gaya kepemimpinan Nelson Mandela. Nelson Mandela merupakan sosok figur pemimpin yang demokratis,
yang karismatik dan diplomatis. Beliau sangat dermawan dan bijaksana. Perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh beliau dalam menegakkan kekuasaan tanpa adanya rasialisme di Afrika Selatan dan menghapuskan kekuasaan apartheid. Nelson Mandela terus berjuang untuk mencapai kebebasan di negerinya, baik perjuangan yang dilakukan di dalam negerinya agar mendapat dukungan dari seluruh rakyatnya, maupun perjuangan yang dilakukan di luar negeri, yaitu untuk mendapatkan pengakuan atas perjuangannya dalam menghapuskan kekuasaan apartheid di Afrika Selatan. Meskipun banyak hujatan dan cacian hingga ia dipenjara akibat tuntutan yang tidak diterima atas ras kulit putih, Nelson Mandela tetap memperjuangkan haknya untuk memberikan hak dan kebebasan yang sama untuk ras kulit hitam. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah dan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.